Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bisnis Center 3 Bekasi, kembali saya Yolanda Mayanti menemani Anda dalam acara Bincang Bisnis bersama Halalpreneur Official. Ya, ini biasanya saya ngobrolnya di radio sama ibu yang satu ini. Tamu saya dulu kita enggak satu kantor sih ya, tapi beliau ini stay-nya di kantor saya dulu ya. Numpang-numpang ya. Dan alhamdulillah ketemu lagi ternyata di HNI dan sama-sama jadi ED. Wah, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Mbak Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mukti Kurnia Asih ya. Kalau di Wisma Asih dan sekitarnya udah nggak asing lagi nama Bu Asih terutama orang HNI ya, karena beliau ini ada di mana-mana ya. Nah, Bu Asih sendiri aslinya asli mana sih? Mana ya? Asli sih rumah di Jakarta. Oh, dulu Jakarta ya, waktu masih belum nikah ya. Numpang dari lahir kecil. aja Cirebon. Oh, numpang lahir Cirebon. Jadi lumayan kan ada 2 kota. Sekarang tinggal di Bekasi. Sejak kapan tinggal di Bekasi? Sejak 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Tahun 98 ya. Wih, udah lama juga ya. Itu sudah menikah ya? Iya. 98 ya. Sekarang anak udah berapa, Ibu? Ada 3. Oh, aktivitas sehari-hari? Ibu rumah tangga. Dan biasanya beliau yang nanya gitu tuh. Dulu ya di Greenleaf dulu ya kita ya. Bu Asih maksudnya, bukan kita ya. Dulu aktivitasnya kerja dari kantor ke kantor kayaknya Bu Asih ya. Dari rumah ke kantor kali Dari ya. rumah ke kantor maksudnya kerjanya kantor satu ini berhenti, pindah kantor ini gitu. Enggak sih, satu kantor aja. Satu kantor aja. Dari dulu memang satu kantor. 15 tahun. 15 tahun di Salah satu bank swasta. bank swasta. Akhirnya BCA. Oh, disebut ya. Salah, nggak apa ya. Nah sekarang udah enggak ya? Udah enggak. Udah sejak anak yang ketiga, ya udah. Berarti anak yang ketiga itu umurnya 9, 10? Sekarang 10 tahun, berarti udah 10 tahun yang lalu udah enggak kerja lagi. Nah akhirnya dulu setelah resign ngapain? Resign karena biasa ada kegiatan, ya udah kita pengen cari-cari. Kebetulan saya pernah ngikutin suatu kayak entrepreneur gitu ya. Entrepreneur dari Pak Purdi waktu di Bandung. Kan saya pernah kerja di Bandung juga. Greenleaf Entrepreneur. Nah, sampai saya buka cabang sendiri di Bekasi, yaitu Greenleaf Entrepreneur Muslim. Di Bekasi. Kenapa akhirnya dulu kita ketemu di Radio Dakta dulu ya? Betul. Numpang-numpang ya. Pak Andi Kosala ya. Iya. Makanya Bu Asih yang mana ya? Oh, ternyata yang suka duduk di situ gitu. Itu namanya Bu Asih. Nah, itu di Greenleaf dulu ya. Nah, kecemplung di HNI-nya kapan? Waktu itu pernah ya kenal sama Bu Nur juga sebetulnya. Oh, waktu di Dakta dulu ya. Di Dakta kenal, terus ngajak kerja sama. Yuk ikut sih ngadain home sharing di Musdalifah apa tuh, di Islamic Center ya. Islamic Center ya. Aduh, kayaknya gimana ya bilang gitu. Kok beda banget gitu. Enggak, tapi pernah sekali-sekali ngadirin sekali atau 2 kali gitu. Belum kena juga. Kena-kenanya sama Bu Garlia, Syiar Islam. Oh, Bu Garlia. Bu Garlia. Mudah-mudahan nonton ya Bu Garlia. Oh, akhirnya kenanya sama Bu Garlia dulu. Masuklah ya. Itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 5 tahun yang lalu ya kalau salah. Bu Garlianya nggak aktif, malah justru Bu Asihnya yang aktif ya? Iya, biasanya saya kalau ada sesuatu udah tahu gitu ya. Nih produknya bagus, memang pas lagi habis ngelahirin tuh saya kayaknya udah cocok banget sama madu sama sari kurma. Saking cocoknya seneng banget tuh ngejualin. Kan biasanya orang kalau ngejualin segala sesuatu kalau udah bukti nyata di diri sendiri untuk menceritakan atau mengajak kan lebih enak. Nah, dari situ lagi mencari madu sama sari kurma yang bagus. Alhamdulillah ketemu Bu Garlia, ditawarkan HNI. Ya udah, pas udah cocok, kenapa nggak aku jalanin aja bisnisnya kan? Aku tanya, Bu Garlia kesini yuk, kayaknya sibuk terus. Udah deh, kenalin deh satu orang, siapa sih yang bisa menjelaskan saya bisnisnya. Gitu. Bu Garlia ngasih tahu satu orang namanya Bu Nur. Ketemu aja di Bu Plaza dengan Bu Nur. Ya saya tanya langsung kan ke sana sendiri. Ternyata kenal. Oh, Bu Nur ini, waduh saya kenal tuh. Nah, itu yang membuat Bu Asih akhirnya tertarik dengan HNI karena cari madu sama sari kurma yang bagus. Iya. Sebelumnya sama Bu Nur nggak pernah mau.
nggak pernah ditawarin produk atau mungkin memang rezekinya Bu Garli ya kayaknya. Ya, kayaknya sih. Tapi enaknya ini di HNI ternyata siapa yang jalan, siapa yang maju, ya dia sendiri yang menghasilkan kan. Kalau Bu Garlia kayaknya sayang ya, mungkin karena dia udah banyak kesibukan yang lain, terutama di tabloidnya. Mungkin karena saya nggak ada kesibukan kali ya. Tapi ternyata karena bagus, ya udah saya mau tahu lebih jauh tentang bisnisnya. Alhamdulillah sama Bu Nur dengan sabar dijelasin, dan alhamdulillah sekarang udah sampai jadi ED ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Amin. Segera. Siapa bilang Bu Asi nggak punya kesibukan? Dengar-dengar kan dulu Bu Asi jualan baju, malah jadi distributor atau apa gitu. Kok bisa dari bisnis baju tiba-tiba jualan madu gitu? Madu sih sebetulnya nggak jualan ya, hanya pakai waktu itu. Karena pas lepas dari kerja, saya pengen teman-teman, terutama ibu-ibu. Saya sih mengubah mindset dulu ya. Katanya orang eksak, kebetulan saya dari matematik. Eksak, kalau eksak terus katanya apa ya, otak kanan otak kiri sih? Otak kanan kayaknya. Otak kanan ya. Otak kirinya katanya agak lambat. Nah, saya penasaran. Oh, masa sih gitu sih? Kalau yang otak kiri biasanya orangnya berani berbisnis, berani spekulasi. Lah, mau saya buktikan. Nah, setelah udah keluar dari kerjaan dulu saya ngitung-ngitung dari matematik ya, aktuarial kayak gitu. Terus keluar sama sekali. Nah, pengen nyobain, makanya saya buka Green Leaf Entrepreneur Muslim. Intinya ya memang mengajak ibu-ibu, kok kayak saya nggak punya kerja, maksudnya ada sih kerjaan di rumah begitu banyak, tapi alangkah enaknya kalau punya hobi dan menghasilkan sesuatu yang biasa kita dapat kerja, misalnya dana gitu atau duit gitu. Kayaknya enak juga gitu loh. Ya, akhirnya saya coba buka Green Leaf. Yuk ngajak ibu-ibu mengumpulkan teman-teman entrepreneur yang dari Jakarta. Waktu itu kan saya jaringnya ke Pak Purdi ya. Ya dari situ. Ternyata masih owner Green Leaf. Tapi waktu itu saya nyari kendaraannya. Cuma dikit Bu, boleh? Mencari kendaraannya. Maksudnya kendaraannya, kalau entrepreneur kan dari awal ngebentuk, ternyata 5 tahun pertama, ketiga ternyata banyak hancur lagi. Ternyata kata orang-orang MLM ini ya, apa sih namanya? Tahan banting. Apa? Cuman musim-musiman. Musim-musiman gitu. Nah, ini saya di HNI ternyata beda ya MLM-nya. Maksudnya jaringan networking-nya itu satu selain syariah, dan juga itu apa? Selain pakai sendiri, juga menciarkan kok banyak manfaat yang bagus-bagus yang kita dapetin gitu loh. Dan akhirnya beralih ke, sebelum ke HNI saya kan jadi distributor sebagai agen-agen daerah Bekasi, Keke ya. Mungkin jaringannya dari situ. Ternyata memang apalagi bisnis yang podemi kayak gini, itu bener-bener tuh jaringan bagus banget, ibaratnya modal utama. Jadi modal utama tuh bukan uang aja ya. Selain jaringan-jaringan dan teman-teman, itu sebetulnya salah satu modal kita. Mulut ya. Iya. Temen, hai gitu. Temen disapa dari yang udah lama nggak disapa ya. Nah, dari Keke itu otomatis kan saya tuh nggak sukanya jualan nunggu barang. Saya lebih seneng jemput bola. Lebih senang mencari kelompok-kelompok. Yuk, ayo, ada Keke nih, aku banyak, misalnya gitu. Silakan yang mau jadi reseller gitu. Ternyata di HNI cocok banget. Yuk, jadi walaupun ada jualan juga, tapi saya nggak lalu menghasilkan jualannya ya, lebih senang mengumpulkan. Yuk kita pakai, udah pakai sendiri dulu. Nah, yang senang bisnisnya, udah baru kita ajarin lagi bisnisnya lebih maju lagi. Jadi tipe orang yang senang direpotin kayaknya ya. Senang bantu orang maksudnya ya. Jadi jemput bola lah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Mukti Kurnia-Asih, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Biar mitra-mitra Bu Asih juga ya langsung suruh subscribe ya. Ya, Bu Asih bisa maju nanti biar mitra-mitranya juga dengar suaranya Bu Asih yang merdu itu ya. Siapa bilang tadi mau diajak ngobrol, suara aku nggak bagus. Siapa bilang ya. Buktinya bisa menghipnotis banyak mitranya yang ikut gabung di HNI, dan terus akhirnya jadi ED sekarang ya. Amin. Bentar lagi LED, amin.
Amin ya. bareng-bareng sama Mbak Yola nih. Amin ya Amin. Allah. Nah, ini Bu Asi kan tadinya di Greenleaf itu ya mencari ibu-ibu yang mau berusaha gitu ya. Sebetulnya nggak entrepreneur. ibu-ibu aja ya. Orang-orang muda-muda juga. Sebetulnya saya sih tujuannya satu, pengen ke yang graduate tapi belum punya Fresh pekerjaan graduate gitu, ya. fresh graduate kayak gitu. Yuk kita bareng-bareng, kan kebetulan waktu itu Greenleaf kan ada langsung prakteknya, ada coachingnya juga gitu, ada pokoknya sekali masuk untuk seumur hidup. Jadi coaching dengan pengusaha-pengusaha yang lain gitu loh. Ternyata di HI juga ada ya. Coachingnya gratis sampai Gratis, kapanpun. nggak pakai bayar Nggak ya. pakai bayar. Sama mentornya langsung. Apalagi, wah, banyak mentornya. Sekarang udah enggak ya, udah sama sekali pure di HNI aja ya. Sekarang di HNI, iya. Soalnya waktu itu pas lagi ngelahirin, kebetulan ada pemuda di Al Azhar ya. Nah, kayaknya dia pemuda masjid banget. Ya udah saya serahin ke dia. Ternyata dia nggak terlalu fokus kali ya. Ya udah jadi hilang seperti itu Hilang. aja. Nggak Jadi kayak ada. sayang, pengen menghidupin lagi. Kayaknya langkah saya mungkin karena udah ibu-ibu banget ya, punya anak bayi, kayak susah gitu. Ternyata di HNI, walaupun udah ibu-ibu, sembari nyusuin atau sembari jaga anak, subhanallah, bisa. Ada ya satu mitra, anaknya 3, udah Bu, namanya saya sebut nih, nggak usah deh. Nggak apa-apa, mitranya kan. Mitranya. Oh, ya. Nah, salah satunya Bu Fitri misalnya. Aduh, aku nggak bisa Bu Asi, aku sibuk punya anak kecil. Padahal dia ngajar. Saya bilangin, Bu, ibu kan ngajar. Kalau ngajar ibaratnya kan didatengin murid. Nah, otomatis kan ibu nggak perlu ngasih suruh jualan ya. Menghijrahkan aja teman-temannya, menghijrahkan aja murid-muridnya, menghijrahkan aja orang yang kenal, orang yang datang ke tempat pengajian ibu. Dengan hijrah yang baik kan, yang halal, yang udah gitu udah pasti keperluan harian kita banget. Odol, pasti dong pakai odol, deterjen, apalagi sabun, apalagi jangan bilang mahal atau murahnya itu relatif lah. Kalau udah tahu manfaatnya, subhanallah. Harga ngikutin ya, Iya. udah nggak dilihat Udah. lagi. Akhirnya saya jeburin. Udah saya jamin, karena saya merasa tuh kalau seandainya teman saya ini dia masuk jadi stokis, insya Allah bakalan sukses. Suksesnya kenapa ya? Lah tinggal pajang aja sembari ngajar. Ibaratnya orang kalau majang-majang daripada majang-majang yang lain etalase kan udah nggak zaman ya, majang-majang di etalase misalnya piring-piring atau keramik-keramik. Aduh, mendingan langsung aja produk HNI. Produknya. Udah bagus-bagus, apalagi kemasannya kan udah bagus-bagus ya. Nah kan orang ngeliat, apaan tuh? Nah, apaan tuh? Lah, Asal jangan apaan tuh? Itu ntar Bang Jaja Miharja itu. iya betul ya. Kan diliatin, walaupun sembari ngajar tahsin, akhirnya tahu. Bener, ternyata bener ya Bu Asi, aku punya anak 3, nggak perlu ngajak ke sana-sana, muridku dateng, tamuku dateng, ngelihat barang, oh gitu. Alhamdulillah, akhirnya kan ternyata jaringannya lebih banyak. Ini dikit lagi jadi Ede. Amin. Ya Allah. Bu Amin. Fitri semangat ya. Terus ada lagi temen juga, saya mah nggak enak didatengin mulu sama Bu Asih kata gitu, ibaratnya setengah memaksa, karena saya yakin perasaan saya mengatakan kalau Bu ini jadi seorang stokis itu jamaahnya aja banyak, nggak perlu jual keluar kayak saya keluar ke rumahnya, ke ustazah itu, ke rumahnya, ke teman-teman menjelaskan. Nah dia nggak perlu lah, murid pada dateng, tinggal tampilan aja di backdropnya, gambar-gambar atau barang-barang HNI kan bagus, nah kayak begini nih. Nah jadiin pajangan kan bagus. Jadi otomatis sembari habis selesai tahsin atau selesai likonya kan nanya, apaan itu ustazah, apaan itu, ke guru-gurunya. Nah, tinggal jelasin. Udah kalau nggak usah jelasin, baca aja katalog. Kasih aja katalog. Lihat-lihat ya. Subhanallah. Jadi sebetulnya paling praktis banget, nggak perlu sampai ngomong berkecap-kecap untuk menjual HNI. Kalau perlu lagi orang yang seneng online, buka aja Google. Udah dimudahkan ya. Udah dimudahkan kayaknya. Nah dari situ kan tinggal ngelihat, tinggal beli deh, tinggal order dah. Nah karena saking waktu itu ordernya teman-teman waktu belum jadi stokis ya, Umi aku pesan ini, Umi aku pesan ini, lama-lama tuh Bu, bener kan Bu,
mitra jamaah-jamaahnya banyak yang pesen, nggak capek didatengin saya tiap hari nganter barang ini. Jadi gimana dong? Udah jadi stokis saya bantu. Bantunya apa? Kan gengsi dong. Akhirnya 5 juta doang. Subhanallah, nggak sampai seminggu jamaahnya datang, repeat order jadinya kan. Ternyata gampang banget ya. Gampang ternyata, tapi orang sudah berpikirnya susah duluan. Iya, Nah, benar. ini yang mungkin harus dirubah. Tadi kata Bu Asi, mindset gitu kan. Iya benar. Nah, akhirnya kan udah gabung, udah dapat jaringan ini. Sebenarnya sih cara kerjanya sama dengan Ibu di Greenleaf ya. Ngajak orang, terus ngajak orang buat ikut acara, Iya. gitu kan sama sebenarnya sama, ya. benar. Jadi nggak susah-susah amat. Sebenarnya cara kerja di HNI juga sama dengan orang kerja kantoran. Yang kalau misalkan dulu ya kita kerja, misalnya jadi marketing aja, kan ada target. Iya, Kalau nggak betul. target, nggak dapat bonus, juga nggak naik pangkat atau apa kan. Iya. Nah, sama dengan di HNI sebenarnya ya. Ini lebih enaknya lagi di HNI satu, kalau mau bisnisnya seperti itu orang kantoran, walaupun pakai doang, ibu-ibu hanya memakai ganti odol, ganti sabun, ganti harian, ganti vitamin, ganti kecantikan, cuman begitu aja udah dapat bonus. Ada lagi satu cerita temen nih di Anggrek, saya liatin waktu itu pernah make, terus hilang kontak. Saya lihat nih rajin banget nih di geologi, ternyata penting tuh bagi peserta bagi Sobat Halapreneur ya, untuk teman-teman yang mantengin genealogi ya, genealogi tersebut. Itu dilihat. Nah, ternyata ada mitra kita yang 3 tahun yang lalu itu rajin belanja. Saya kontak. Ada kan cara nomor HP-nya di situ. Nah, informasi Mitra. ada. Pas saya cek, Bu Yani, ini rajin belanja terus, belanja di mana kalau boleh tahu? Tetangga saya. Kan kartunya sama 3 tahun sama 3 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun yang lalu sama Bu Asi yang bikin bagus gitu. Kan dapat bonusnya gede dong. Bonus dari mana? Lah, kok nggak tahu? Ya udah sini tanggal lahir. Kita cekin genealoginya. Subhanallah, tahu nggak bonusnya 2,3 juta. Wah. Benar tuh Bu Asi dapat bonus segitu. Bener, kan saya nggak pernah ngejalanin. Memang saya lihat di genealognya cuma satu dia Dia sendiri. sendiri ya. Berarti hanya dia sebagai apa? Pemakai. Hmm. Kok tahu sih? Ada kopi, ada ini lah, kan zaman canggih Bu. Saya lihat di Google gitu. Ternyata kopinya bagus, ininya bagus. Berarti udah apa? Pembelajar sendiri kan dia, pemakai sendiri. Ya udah dari situ, ternyata bonusnya 2,3, tanggal lahir, udah sini nomor rekening, KTP, lapor email ke pusat, nggak sampai 1 minggu cair ke rekening. Coba Bu cek, bener nggak tuh 2,3 juta? Ya dikurangin pajak dan lain-lain 2,1 lah. Ih subhanallah Bu Asi, beneran nih duit saya, kata gitu. Halal, ya halal. Itu kan cashbacknya ibu, saya bilang kayak gitu. Terus kalau seandainya, apalagi Bu, kalau ibu jadi stokis, waduh subhanallah Bu, itu aja dia nggak tahu kalau 203 bulan berturut-turut dapat royalti. Kadang sebulan 1 juta. Kan dia senang odol, sabun dan lain-lain lah. Besok lagi enggak. Begitu aja 2,3 juta 2 tahun sekian. Dia nggak tahu, hilang kontak sama saya. Pas saya ajarin, Bu, kalau bisa bukannya nyimpen sih, ya belanja aja. Poinnya maksudnya stabilin 200. Harusnya tuh ibu bisa dapat 10 juta 2 tahun kalau stabil kayak gitu, gitu. Iya. Nah, dari situ, Bu sih saya tuh suka nyetok, gimana dong? Gampang, jadi stokis, dapat lagi 11% dari barang yang ibu input. Saya repot nginput. Ya udah, ntar saya ajarin. Lah, dia ngelihat Google aja bisa input gitu, masa nggak bisa? Kan nggak mungkin. Ya, akhirnya dia apa? Tinggal tambahin deh 2, sekian lagi jadi stokis, tapi pakai sendiri. Subhanallah. Jadi kan minimalnya lebih ini apa, Tapi dari situ cashbacknya. jadi bikin keluarga semua dibikinin nggak? Nah, dari situ baru kan emangnya orangnya nggak mau ngomong ya. Nggak, maksudnya nggak pinter ngomong, padahal kalau ngomong sama kali kayak saya, nggak bisa berhenti. Akhirnya udah ibu, saudara-saudaranya, adik-adiknya ajakin aja pemakai kayak ibu. Emang ibu dulu pernah jualan nggak? Enggak kan, pakai doang kan, dapatnya berapa? 2,3 juta. Nah, ajakin adiknya, dan jadi dari situlah akhirnya jadi stokis. Tadinya stokis buat diri dia sendiri. Bu, jangan diambil sendiri keuntungan, kalau bisa berbagi cerita.
Alhamdulillah, walaupun memang nggak terlalu signifikan ya, tapi minimal dia bonusnya udah meningkat. Terus udah ada 10 orang, 11-an orang di bawah dia. Daripada dulu kan dia single parent, one man show, single parent jadinya, one man show kemana-mana sendiri aja gitu. Nah sekarang tuh udah ada mitra-mitranya, dan ada situ. Memang kadang-kadang mitra itu bervariasi ya. Ya. Ada yang dimulai dari pemakai sendiri, ada yang dimulai memang secara langsung bisnisnya, gitu. Kayaknya kita memang katanya punya intuisi sendiri ya. Gimana sih temen atau mitra kita diceburinya enaknya kemana gitu. Iya, Bu Asih ini orang tipe yang suka datengin orang gitu ya, jemput bola tadi. Emang Bu Asih di rumah nggak punya anak? Anak saya di Semarang, Oh, ngekos. iya, udah kuliah ya. Iya, satunya lagi di BSD. Udah nikah ya. Satunya lagi SD. Oh, Pulang sore. Terus Jadi gimana? di rumah sendirian. Jadi di rumah sendiri. Gigit jari ya, suami kerja. Jadi sekarang memanfaatkan waktunya ke HNI. Keluarga besar kayaknya udah semua ya. Insya Allah udah, walaupun belum ada yang tergetuk untuk Jalanin bisnisnya, tapi bisnisnya. make-make sampai dapat royalti mah udah. Begitu. Hampir semua saya paksain punya kartu. Ya, kalau dengar ceritanya Bu Asih tadi kan banyak yang orang-orang tuh sebenarnya di awal tuh banyak banget alasannya ya. Inilah begini. Nah, akhirnya bagaimana cara Bu Asih meyakinkan orang itu biar mau gabung, mau jalanin bisnisnya di HNI ini? Nah itu juga kayak salah satu intuisi juga. Ada juga nih seorang dokter, Bu Aziz nggak bisa, itu kita tuh dokter tuh punya ilmunya. Bener kata Bu Nur, kata Pak Esa, kalau kita ngasih informasi ke teman, terutama seorang dokter, ada dokter Dwi ya di sini, nggak usah kita tuh selalu yang lebih tahu, lebih ini. Ya udah kita dengerin aja. Tapi saya orangnya kayaknya nggak mau puas, penasaran. Berarti dari kesehatan dia susah nih dokter. Saya tawarin aja apanya. Dari apa coba? Dari kopi. Anaknya Mbak ini sering ngopi ya. Waduh, perempuan-perempuan, saya tuh kalau kopi ini berdebar loh. Coba deh coba kopi ini. Saya kasih dulu 1 saset. Iya enak ya. Gak gitu. Ya dari kopi. Besoknya lagi ternyata memang produk HN itu banyak itemnya, banyak jenisnya. Enggak masuk dari kesehatan, masuk ke keseharian yang agak-agak mahalan dikit. Waktu kan saya pikir dokter kasih PGA gampang lah, udah aja apa jelasinnya langsung apa coba, steam fiber. Steam fiber yang masuk akal, jadi rutin setiap bulan tuh bisa habis 3 steam fiber. Wah, Ternyata enak ya Bu Asih di badan gitu. Padahal nggak langsung kan kesehatan juga ya. iya. Nah, Bener-bener dari mama situ. banget ya. Nggak masuk sini, nggak dapet nawar segini. Apalagi kalau ibu-ibu yang suka kinclong, ya udah nggak usah masuk yang dari yang lain, dari aja facialnya. Apalagi spirulina kan dulu lagi ngetop ya, Korea, wah masuk aja spirulina. Ibu-ibu sini nih gitu kan. Kinclong, glowing Kinclong, ya. pakai ijo-ijo. Nah ternyata dari situ baru jelasin yang lainnya. Ternyata lebih ini ya. Memang tipe-tipe orang macam-macam. Jadi kita harus tahu celahnya di mana ya. Iya sih, Akhirnya bisa kayaknya. masuk, dan alhamdulillah Bu Asih sekarang udah ED, sebentar lagi jadi LED. Nah, Amin, doain ya. Nah, nah, mungkin terakhir nih Bu Asih, pesan-pesan untuk sobat halalpreneur yang mungkin sering banget ketemu sama orang-orang yang tadi banyak alasan ini itu, tapi akhirnya ditinggalkan. Kalau Bu Asih kan nggak ngotot. Gimana caranya Bu Asih biar yang orang-orang banyak alasan itu bisa takluk di tangan Bu Asih? Bukannya takut sih. Atau sobat halalpreneur lainnya, silakan. Enggak, biasanya kita apalagi HNI kita ngajak bukan orang yang nggak kenal. Bu Nur juga bilang setiap manusia dari sekelnya, nggak adik, saudara, temen, otomatis orang itu kita kenal kan. Nah dari kita kenal otomatis kita tahu dong kelakuan dia, orangnya kayak gimana. Oh senang kecantikan, masuk aja dari kecantikan. Oh senangnya bisnis, langsung jelasin. Kalau aku tuh udah ikut pernah bisnis yang ini sampai ke Thailand pernah. Tapinya kenapa bisnisnya?
apa ya? Kok jadi blank? Bisnis, bisnis jaringan juga ya. Jadi blank. Bisnis jaringan juga sampai ke Jadi Thailand. satu udah pasti muslimnya ya. Keduanya itu apa? Kalau udah level tertentu kita digenjot dalam 1 bulan harus masuk produk jualan produk sekian. Kalau enggak level kita turun. Tapi di HNI turun nggak? Enggak. Kalau kita udah M manager cashback 20%, SM 23%. Suatu saat nah kayak saya dulu pernah suami sakit, saya nemenin. Subhanallah bonus tetap lancar. Tetap ada Tetap ya. ada, maksudnya gitu. Jadi nggak mesti jualan sekian dalam 1 bulan levelnya naik, entar nggak jualan turun. Tapi di HNI enggak kan, karena kita bukan mengejar penjualan, kita mengajak. Satu, balik lagi ke tadi pertanyaan, kok orang-orang kan seperti variannya HNI itu banyak. Orang senang kecantikan dari kecantikan, orang senang bisnis langsung aja saya suruh buka stokis, apalagi kalau dananya ada. Terus satu lagi yang mitra saya dokter, dia nggak suka dari kesehatan, dari kesehariannya dia seneng ngopi, seneng teh, odol. Nah udah satu lagi. Terus satu lagi, aduh mahal. Satu lagi cerita ya, boleh nggak nih? Boleh. Khadimat saya sendiri. Nah khadimat saya sendiri, Mbak mau nggak Mbak? Saya kasih tahu tambahan penghasilan, saya bilang kayak gitu. Udah namanya khodimat, apalagi sih tujuannya kalau nggak duit ya, saya bilang gitu. Nih sembari gosok kan di tempat saya paling cuma berapa? Sehari, seminggu 2 kali. Udah gitu cuma 4 jam. Yang lainnya ngapain? Ya kerja, pasti ke ngaji dong, ngaji yang lain. Mbak nih saya kasih modal PGH. Emang sih Jualin. kita seperti tadi Bu Rita bilang beramal sedikit ya, apalagi amal yang udah orang kita kenal, yang kita butuhkan, ya udah senang banget. Kasih pegang, jangan dijual. Kotaknya jangan dibuang juga. Katanya, buat apaan? Taruh di mana? Di etalase apa di mana yang lebih gampang dilihat tamu ngeliat. Isinya pakai gitu. Coba rasakan manfaatnya, saya kasih tahu. Buat jerawat anaknya, dia punya anak gadis, buat masker, buat ini. Oh iya Bu, bisa ya. Besok lagi Kamis datang, kan dia Senin Kamis ke rumahnya. Kamis datang, wah sih iya gitu, Bu bener ya gitu, nggak pakai asih. Bu kan dia gini, bener ya ternyata manfaatnya ini ya Bu. Mbak jangan cerita ke saya, ceritain ke saudara, ke adik, ke temen gitu aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jualan, ceritain aja. Ceritain, Bu ada yang mau pesen dulu boleh nggak, tapi saya nggak bisa bayar sekarang. Nggak apa-apa, ambil aja nih, berapa orang, 4 nih, bawa 5 seperti gitu, bawa 5. Senin kan datang langsung bayar. Bu saya jualnya 20. Ya memang 20 kan saya bilang 20, ke saya 17. Nah jadi kita ngelihat orang itu nggak mungkin suruh jual 17. Kenapa? Orang dia khodimat kan pengen keuntungan ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Besoknya lagi awalnya dia ngomong, nggak mungkin Bu di Kampung Irian. Wah jadi tahu deh. Pengirian deh. Ntar dong Kampung Irian bukan saya merasa ini ya. Nggak mungkin Bu, buat ini aja tetangga sekitar saya gitu. Nggak semua Irian ya. Nggak mungkin mampu kata gitu. Mbak siarin aja, manfaatnya bagus kan gitu. Sekelas dengan Sensoden, udah gitu Mbak nguntungin Mbak juga kan, selisih 3.000 lumayan. Kalau orang nggak mau berarti Allah belum ngasih hidayah untuk dia beli. Kalau seandainya mau, alhamdulillah rezekinya Mbak. Udah yang penting siarin aja kayak gitu, nggak usah ngeliat hasilnya. Ternyata bener loh kata Bu Nur juga. Dia datang besoknya jual. Udah sampai berapa hari? Besok lagi sabun kolagen. Potong-potong, terus ya. ganti sabun sampai terakhir tahu nggak, Mustika Dara. Baru diteriak lagi, Bu mana mungkin mahal banget 200.000 Mustika Dara. Subhanallah, coba aja dulu. Nih tujuannya orang-orang, satu yang belum punya anak, satu yang ada masalah misalnya dengan ini. Pas gitu, subhanallah, tau nggak, pernah 1 bulan tuh 3 Mustika Dara. Berhasil dijual. Berhasil. Nah sekarang dia udah jadi apa? Dikit lagi M. Wah. M-nya akumulatif. A few moment later, pembantunya Bu Asi nggak balik lagi kerja di Bu Asi. Gara-gara Justru udah anaknya jadi masukin. manajer gitu. Baik Bu Asi, ceritanya menarik banget ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih makasih. atas ceritanya ya. Mudah-mudahan menginspirasi juga untuk mitra-mitra Bu Asi yang lain dan juga sobat halapreneur yang ada dimanapun berada ya. Cerita dari Bu Mukti Kurnia Asih. Aduh, maaf ya kalau salah kata. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh. Dadah.